A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada masing-masing dari kita ya, kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan terus bisa dikembangkan. Kita sudah berada pada 10 hari kedua ya Bu ya, di bulan Ramadan. Nah, memang biasanya salah satu keberhasilan Bu Ramadan itu kalau 10 hari kedua itu sudah terasa peningkatannya. Walaupun ternyata ada yang masih sama saja gitu ya. Maka rahmatnya ditambah, peluang tobatnya ditambah. Nah, sehingga bukan berarti ketika di 10 hari kedua ternyata kita tidak bisa meningkat, itu bukan berarti gagal. Cuma jenengan memang kudu meningkatkan fokus ya. Produk serius gitu ya. Nek mau coy jek ngontak ngantuk ya aduh sik ngono ya Bu. Prosek ngono pokoke gen produk serius gitu ya Bu ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ini terakhir pertemuan kita di bulan Ramadan, maka saya akan menyampaikan tentang amal yang terbaik. Amal yang terbaik. Karena memang Ramadan itu digelar ya, Ramadan itu berikan Allah kepada kita agar setiap tahun kita itu menemukan ya amal-amal yang terbaik. Syukur kemudian selalu bertambah. Ketika Rasul ditanya apa amal yang paling dicintai Allah, maka Rasul menjawab al-hal wal murtahal ya. Al-hal wal murtahal. Nah, apa itu? Yaitu amal ya yang dilakukan berkelanjutan terus menerus sampai akhir kehidupan ya. Jadi amal yang terbaik itu adalah amal yang bisa dilakukan berkelanjutan terus menerus ya, tidak pernah hilang sampai akhir kehidupan ya. Makanya sudah sering dari kemarin, nanti saya ulang lagi beberapa amal yang oleh Allah dianjurkan untuk dilakukan terus menerus, karena itu merupakan bagian fondasi dari jaminan Allah. Ibu-ibu rahimakumullah ya, Ramadan ya itu Allah siapkan waktu ya agar bisa membangun kebiasaan beramal. Jadi Ibu perlu kita pahami bahwa Ramadan itu tidak sekedar kita amale rodok beda gitu ya. Golek amal sing rodok beda, rodok akeh gitu ya. Nek pengajian seminggu bisa kuwi bendina pengajian, bukan begitu ya. Jadi Allah itu kasih waktu sampai waktunya itu disamakan dengan hampir 80 tahun lebih ya, 83 tahun. Nilai amalnya itu agar membantu manusia untuk bisa mengokohkan kebiasaan beramal. Ya. Kebiasaan beramal. Sudah saya sampaikan, yang dimaksudkan kebiasaan adalah amal yang akhirnya bisa dengan mudah, cepat, dan menyenangkan untuk dilakukan. Nah, sehingga itu menjadi bagian yang perlu kita garis bawahi ya, garis bawahi. Maka disuruh ngambil amal yang bisa, yang dia senang ya, sehingga kemudian bisa membangkitkan ya suasana dia menjaga amal itu. Kenapa yang diambil kebiasaan, tidak sekedar wis pokoknya nek poso sing penting amale akeh gitu, bukan begitu, tetapi ya tadi mengokohkan kebiasaan. Karena kebiasaan beramal itu akan diberikan keistiqomahan ya, istiqomah. Ternyata
amal yang tidak istiqomah itu tidak akan memberikan perubahan besar gitu. Makanya kan karena memang model manusia itu bosenan. Kedua, manusia itu merasa harus punya banyak pengalaman. Ben iso cerita, ora iso amal cerita, iso cerita ya, sehingga itu yang kemudian menjadi penghalang manusia sampai kepada keistiqomahan ya, sampai kepada keistiqomahan. Makanya misalnya kita majelis ya. Majelis itu pokoknya yang penting aku ngaji ya. Jangan begitu, ada salah satu tempat ya yang jenengan harus istiqomah di sana. Seperti hanya misalnya begini, kita mau mengistiqomahkan rawatib ya, istiqomahkan rawatib. Itu yang pertama, rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh. Itu dipegang dulu. Yang lainnya ditambah boleh. Ya, yang lainnya sok melakukan sok tidak boleh, tapi yang mau diistiqomahkan dipegang dulu. Jangan sampai pernah hilang. Maksudnya begitu. Ya. Jadi jangan kita tuh wabahal seseorang kabeh gitu, itu menandakan bahwa kita tidak bisa sampai pada istiqomah. Kenapa Allah sampai begitu? Karena istiqomah, amal yang istiqomah itu mendapatkan jaminan. Nah, gitu. Jadi orang yang bisa membangun kebiasaan akhirnya menjadi istiqomah itu dijamin. Bahasa mudahnya dijamin itu Bu, pas butuh pas ono, itu namanya dijamin. Bukan dijamin itu kemudian sugih, enggak. Sugih pas butuh warono ya akeh ya kan, itu. Pas butuh pas ono, itu namanya dijamin ya. Enak kan. Nah, kondisi sekarang itu pas butuh malah pas tak ono. Nah, itu sebabnya apa? Karena banyak pengalaman yang banyak amal yang dijadikan pengalaman, tidak dijadikan istiqomah. Jadi walaupun macam-macam yang dia punya itu delalah loh ya. Ciri ini Bu, pas butuh pas ra ono. Itu namanya jaminannya belum turun. Kalau jaminannya belum turun, yang harus dikoreksi adalah amal. Ya, makanya sering saya sampaikan, nek beramal itu dicatat. Apa yang mau kita amalkan, ya yang sudah kita amalkan. Nanti kalau ada sesuatu tadi, jaminan tidak turun, didelok, amal mendiang, lepas. Gitu. Jadi harus fokus. Nah aku pokoknya yang penting celing kelingan amal terus tak lakukan. Celing ya. Enggak. Ya, sampai begitu Allah itu ya. Istiqomah. Sekali lagi Bu, sekarang banyak sekali. Orang guru orang duwe. Ana wong duwe ning pas butuh pas ora iso. Nyilih sik. Nyilih sik. Engko tak ganti misalnya gitu. Itu menandakan bahwa jaminannya ya itu menjauh. Gitu loh Bu. Yang kenapa saya terangkan tuh karena itu banyaknya orang yang kacau gitu. Padahal yo ketok apik itu apa-apa duwe. Jadi tadi pas butuh, pas ora ono. Itu tidak segera duit, pas butuh waktu. Pas butuh waktu untuk tilawah, pas ngantuk. Pas ono tamu. Jadi akhirnya kita nggak dapat jaminan waktu. Tidak dicarikan, tidak disediakan oleh Allah. Nah itu jaminannya nggak turun itu Bu. Aku kejadiannya wis anu, tapi heran ya. Anggere pas meh buka Quran ana tamu. Buka meneh ana telepon. Buka meneh misalnya gitu ya. Itu jaminannya belum turun Ibu. Kenapa? Karena memang proses kita membaca Quran itu kadang-kadang sakmute. Tidak diberi waktu. Sehingga kemudian Allah tidak mengokohkan waktu itu. Boleh Quran itu boleh ditambah-tambah. Misalnya ya jenengan itu ada yang mengerjakan habis maghrib. Baca. Nanti itu harus jangan hilang. Habis maghribnya itu jangan hilang. Yang lainnya nambah-nambah boleh. Tapi waktu tetapnya harus ada. Karena itu yang disebut kita itu konsentrasi itu di sana. Ya oke. Nah jadi kalau secara rinci ya. Yang namanya dijamin itu satu. Dijamin hatinya. Hatinya selalu bisa condong pada kebaikan. Ya. Orang kan nggak mesti itu, ya nggak mesti kan. Hatinya bisa condong pada kebaikan. Ya. Yo kadang ini loh opo-opo sape, lagi mood ya, nek lagi bolong ya, lagi ora mood itu, opo kita elek, opo kita elek ya. Nah itu bahaya. Kalau hati tidak condong gitu ya, itu bahaya.
Dan memang yang menghalangi amal itu secara umum disebut dunia. Dunia itu ada dua. Satu yang membuat akhirat cepat hilang. Cepat banget hilang. Itu namanya, itu dunia banget, itu dunia banget. Ya. Itu menghalang betul. Membuat akhirat cepat hilang. Contohnya bersolat assalamualaikum, assalamualaikum, langsung nyekel HP. Ya. Wiwit itu langsung hilang, walaupun nanti yo ora tetep itu ora selesai. Yo kadang-kadang subhanallah karo mlaku karo nonton ya, nanti wirite itu cepat menghilangkan akhir. Itu yang disebut dunia yang menghalangi itu gitu, ya kan? Misalnya kita mau beli baju lebaran. Arep tuku siji wong acarane pirang-pirang. Mosok nganggo kuwi terus, ya kan? Nganggo kuwi terus. Loro apa telu, apa papat gitu. Yang hilang apanya, Bu? Sedekah, Ibu. Yang dikurangi sedekahnya. Ya karena ternyata larang juga, ya kan? Makanya kalau kita itu bisa menahan diri, yang gede-gede, dunia yang gede-gede, akhiratnya jadi gede. Misalnya menahan diri dari membatalkan beli gamis. Lumayan, Bu. Sedekahnya tetap dhuwur, nek ra 200, 250. Nah, nek sing dibatalke gula, gula 1000, ya. Misalnya gitu ya. Jadi ketika kita itu meninggikan tadi, cepat menghilangkan langsung. Waduh iki kita ya. Aku tak iso oke gitu. Karena butuh oke kalimat butuh oke itu butuh kambi ya, butuh oke. Ya kan gitu. Lah koyo cah cilik to mah lah wis kowe acara nggonmu. Nggon keluargaku, engko mulai RT, RW, kelurahan, pengajian, nah, pirang-pirang ya. Makanya saya itu seneng banget setelah kemudian Allah sudah menghilangkan ya ketertarikan atau keterikatan saya pada dunia. Saya tak mikir bodoh, ya. Karena wong aku klambine anyar pun yo ora gagas karena podo. Ya, gitu. Makanya dulu kalau Pak Isbir gini, Umi itu suruh beli itu baju 2 apa 3, warnanya hitam semua aja, jadi kamu rasa ayem klambine gonta-ganti, wong liya ora bingung ndelokke kowe, ora kepengin ngono kan. Ya, jadi hati itu condong. Nah tadi hati kemudian tidak bisa condong pada kebaikan ya karena gangguan-gangguan dunia. Ada juga nomor 2, dunia yang memfasilitasi kebaikan kita. Itu dunia juga, tapi bisa dipakai untuk memfasilitasi kebaikan kita ya. Ada uang, ada makanan, dibuat sedekah ini dan lain sebagainya begitu ya. Jadi hati-hati ya pada dunia yang langsung menghilangkan akhirat kita ya. Nah itu apa namanya? Kalau tidak dicondongkan hatinya mikirnya macam-macam. Ada orang itu ya wis nganggo skincare. Ada ibuku cerita pakai skincare-nya harga 5 juta. Itu memang ya langsung kempling. Langsung. Ya, satu ketika ada jerawat. Ya Allah, kok bisa muncul meneh sih kan gitu. Langsung bleret, rasane coba gitu. Itu sampai orang ngaji barang, tak ngaji barang. Lah jerawatnya muncul, oke kita ora penak gitu ya kan. Wis mencoba pakai masker jek ketok wis rasa mangkat sik wis. Ya. Maka tak cerita nih, ada orang itu kulitnya hitam. Ya. Giginya maju. Kulitnya hitam, giginya maju. Tapi dia memang orang baik, maca Qur'ane ya apian, ya senang memperingatkan dan orang suka pada dia. Dia itu kalau ngoco ora pernah ngomong, ya Allah rumah aku sak pengajian dhewe ora tau ngono. Orang doanya aja doa berkata apa? Allahumma kama hasanta khalqi fakasin khuluqi. Allah, engkau telah sempurnakan penciptaanmu. Maksudnya sempurnakan ke ono motone, irunge ora munggah. Lagi musim udan nek irung munggah kan repot ya. Irunge medun itu Bu, ya gitu. Ya. Sehingga dia merasa ya Allah, alhamdulillah lesane wis iso maca Quran. Wah itu sebuah hal yang sangat luar biasa, ya kan?
Maka dia kepengen kemudian akhlaknya bertambah monoton. Allah cabut kegelisahannya tentang dunia. Gitu ya. Kemudian yang kedua, pemikirannya dicerdaskan. Solutif ya. Selalu menemukan cara yang tepat ya. Wes khatam piro. Kalimat itu agak berbahaya ya, Bu. Wes khatam ping piro. Ngono ki ada orang yang trauma mendengarkannya. Lek ngene ditekoki. Nek ditekoki jawab piye gitu ya gitu. Jadi kadang-kadang kita itu tadi Allah loh kasih peringatan. Kalau jenengan sampai Ramadan itu tidak sangat lancar ya wis berarti wirid wae wis terlambat mengantisipasi. Tapi wis bismillah setahun yang akan datang saya harus sungguh-sungguh ngono lho ya. Tapi memang nek sak umur awake dhewe aku ya ngono aku melu kiraat ya ora lulus saya akhirnya luweh lah wis. Memang jatahe ra iso misalnya gitu. Tidak solutif gitu ya, tidak solutif. Padahal banyak sekali sarana yang bisa membuat ya kita itu menjadi lebih baik gitu ya. Tapi kata ya wegah rekoso, kita angel, kita bayangannya nanti terlambat dan sebagainya gitu ya. Kemudian secara fisik dikuatkan. Ya, itu salah satu cirinya Ibu. Ini 10 hari kedua. 10 hari. Maka yang nampak jaminan ini nampak sekali Bu. Nampak sekali. Wes bismillah sithik-sithik nggo maca Quran wektune wes lebih produktif. Itu diperlihatkan ketika 10 hari pertama memang kita serius. Dikuatkan fisiknya. Dikuatkan fisiknya ya. Maca Quran sampai lingguh ora kuat misalnya gitu ya. Nah, itu dikuatkan, fisiknya dikuatkan. Ya. Asal pas kemudian kita berbuat baik malah pas kuat. Ya nek saya kemarin contoh yang nyata itu ya Pak Yubir itu. Pak Yubir itu duduk sudah kuat jalan-jalan. Tapi kalau Ramadan baca Al-Qur'annya itu sehari 6 juz, Bu. Sehari 6 juz. Nek capek ada meja ini ya, gitu. Tapi fisiknya dikuatkan. Suruh jalan wis ora kuat. Tapi untuk baca Quran, untuk wirid, untuk sholat lama. Itu artinya sudah mendapatkan jaminan fisik untuk berbuat baik. Dan itu memang dilatih. Ngantuk sadus ya. Sadus dino pengen adus ya. Saya naik keringetan celekit di sana ya. Nah itu. Jadi kemudian Allah iki karepe berusaha kuat, akhirnya dikuatkan. Itu sangat terlihat Ibu di 10 hari 10 hari ketiga, kita wis rasa dikongkon, semua sudah kemudian terlihat bahwa amal-amal itu memang tidak bisa kita tinggalkan. Artinya oleh Allah diberikan karunia istiqomah. Kalau belum, Ibu, kalau belum, maka kita harus berusaha. Jangan terlalu banyak targetnya, amal-amalnya. Ambil amal-amal yang kira-kira kemudian bisa diistiqomahkan. Begitu. Sambil sebagai catatan penting di buku tahun depan dipersiapkan dengan baik. Mudah-mudahan kita masih bertemu ya dengan Ramadan. Kemudian dijamin rezeki. Nah, sekali lagi Bu dicatat yang namanya dijamin itu pas butuh, pas ada. Apalagi kebutuhan itu adalah kebutuhan kebaikan. Gitu ya. Maka saya itu yakin betul. Mau apa, begapain dan sebagainya saya yakin betul ya. Pasti bisa, ya kan? Kenapa ya? Karena itu dijamin, oleh Allah dijamin ya. Bahwa ketika kemudian kita melakukan sesuatu, ini ada gambar Masjid Al-Aqsa. Kemarin saya datang di donasi Palestina itu. Yang datang sedikit ya karena donasi itu. Kemudian saya beli gambar yang saya lelang ini. Ya. Ini mau saya hadiahkan pada seorang ibu yang jualan ayam. Sebulan beliau memberikan pada Palestina 2 juta. Ya, maka saya itu masa aku metekon jane iki entuke piro kan ngono luar biasa. Ya. Maksud ibu itu baru mengenal. Ya kenapa kemudian ya karena ternyata Palestina saya sampaikan. Di Ramadan itu kita kan disuruh memberi. Memberi yang di Ramadan dikukuhkan itu memberi makan orang yang tidak bisa makan.
Dan orang yang tidak bisa makan sekarang yang sangat nampak itu ya di Palestina. Bukan karena nggak ada yang dimakan, ya kan? Maka itu bagian yang sangat besar. Itu benar-benar tercatat memberi makan orang yang tidak bisa makan. Kita takjil itu kan memberi makan orang yang bisa makan. Jadi orangnya milih-milih. Maka hadiah yang dijanjikan Allah yang besar itu adalah memberi makan orang yang tidak bisa makan. Itu. Maka saya apresiasi beliau itu sudah ya hampir setahun lah gitu. Ya. Ya kan orang biasa, ya orang biasa ya. Gitu. Jadi itu Ibu ya, jaminan. Jaminan itu sudah melingkupi yang kita butuhkan, dijamin semua. Nah, sekarang kita bicara. Dampak istiqomah itu apa? Kenapa sama Allah setiap tahun dibuatkan acara agar kita menambah amal-amal yang istiqomah. Kan banyak amalnya itu, iya kan? Amal yang istiqomah. Kali ini mungkin kita bisa lumayan dan kemudian berpendapat wah dikit misalnya gitu. Nanti kemudian apa? Udah setiap tahun. Ya, agar apa? Jaminannya pun semakin besar. Nah, kenapa? Kenapa sampai segitunya Allah? Karena memang orang yang amalnya tidak istiqomah atau bahkan tidak punya hal-hal yang istiqomah itu berbahaya. Karena hidupnya akan selalu goncang. Goncang. Nah, dampak istiqomah itu ya kegoncangan sudah sering sekali saya sampaikan. Yaitu dicabutnya rasa takut atau gelisah pada masa depan. Oh, sekarang itu kandani wis luar biasa. Yang namanya gelisah itu manusia sekarang itu luar biasa. Sampai berdampak pada fisik. Salah satunya, ya salah satu yang kemudian dicurigai dampak serius itu yang disebut autoimun. Karena mesti jawabnya begini, santai ya Bu, rileks ya Bu, hidupnya ya Bu. Ngalir itu karena tekanan-tekanan. Ya, ya kita ora kroso, wong kita itu nonton kepengen omah ya. Ibu sekarang pajak itu mahal Bu. Saya kemarin cerita sama seorang ibu arep tuku omah nang gone perumahan mana gitu ya, baru elit gitu ya. Kuwi pajake 12 juta. Ya. Kuwi padha karo jenengan duwe omah ning nyewa. Iya kan? Iya ndak? Setahun 12 juta itu kan berarti setahun sak juta kok main dhewe lho. Maksudku, nek jenengan ijik kontrak kira apa-apa Bu. Tidak dibebani pajak. Jadi santai mawon. Ya, mobil juga begitu. Mobil keluaran baru ada bentuk Fortuner, ada bentuk Pajero itu sekarang 10 juta lebih. Ya kan 10 juta lebih. Ya. Jadi pada karo jenengan nyewa ta. Ya, nyewa tenan kuwi. Aku wis pilih nunut mbak duit ya, pilih nunut mbak duit. Maksudnya sampai sedemikian rupa. Dikejar kemudian kita punya segala macam gitu ya. Itu menjadikan dia tetap saja hidupnya itu terbebani. Maka ada seorang dosen, aku saya tangguh sepeda motor kita ora nyanda. Tapi wis menggeh-menggeh cicilane terus pajeke tinggi sekali ya, tinggi sekali. Nah gitu. Jadi kan tadi kegelisahan itu macam-macam ya kegelisahan. Nah, saiki zaman biyen tuh wong tuh wis wah awake dhewe diuripke diciptake kok ngene urip saiki ra iso ya. Kancane putih ya, walus. Lalere lho nempel melorot ngono, mosok kene banget ya. Maka tuh yang namanya produk skincare. Ya, wah itu laris manis ngeluwi beras wong saiki ra entuk mangan beras putih. Gula, tepung, minyak, tas itu belanja. Koko skincare. Ya. Makanya sampai ada seorang tukang itu, saking saya ya sampai segitu ya. Bu kula badhe nyuwun ngampil atau urung kerja iki. Ya. Lha iki urung kerja wis duit lho, saya bilang gitu. Piro? Gang 100. Nggo ngopo? Saya bilang gitu. Lah bojo kula niku lho. Pun nesu kok seminggu rak gelem ngomong. Lah napa? Arep cuci muka, nanti beli skincare-nya. Lah tak teka lha apa bojomu ayu nggih mboten.
Saya terus mikir sampai segitunya Ibu. Dia gelisah itu loh, gelisah ya. Gelisah. Walau saya itu ya ada dokter subspesialis. Ketemu saya nih nengok orang keluar lift ketemu dokter sudah sepuh. Dia ya Allah kok bisa tambah muda sih? Aku yang bingung. Ini bikin maksudnya kenapa kalimatnya begitu? Padahal komentar anak saya gini. Padahal Umi itu biasa-biasa saja loh. Dan dia ini ndelok terus ya kan? Ya. Enggak maksa saya itu biasa saja. Saya ya orang gagas ya kan? Ya orang gagas. Opo wis alus, opo wis sembuh. Ya. Makanya saya itu Bu kalau di pengurusan tingkat wilayah, saya ngurusi daerah-daerah. Jadi ketua daerah itu ya laporannya. Saya bilang sama Pak Yubir gini, bocah-bocah kuwi saiki kok wis do tuwa ya. Kok wis rambutnya putih. Aku marani bocah-bocah buwong kuwi biyen murid SMA level ya kan. Pak Yubir gimana? Kowe iku ya wis tuwa. Bul kowe wis sing rak rumangsa. Anda benar. Kuwi aku tak kuwi repot gak? Kuwi rak rumangsa tuwa ngono lho. Dadi niki ya rada repot ya kan. Ya, rak rumangsa. Jadi ya saya alhamdulillah tidak diserang kegelisahan. Nah, engko nek ngelokke kok budaya kok ngono ya memang wis tuwa. Ngono kan wong wis tuwa, gitu ya. Jadi nah, kalau kemudian kita itu bisa menghilangkan itu bahwa hidup itu hadza min fadli rabbi liyabluwani askur am akfur, ini karunia dari Robku untuk diujikan padaku apakah aku kufur atau syukur atau nah kalau itu ya bayangkan ini terjadi sedemikian rupa dan bagaimana menghilangkannya, membuat amal yang istiqomah. Kalau amalnya istiqomah oleh Allah itu ditahan dari kegelisahan, diperlihatkan karunia, maka digantikan dengan rasa optimis untuk bisa melaksanakan perintah dan mengembangkan baik. Itu tadi kulitnya hitam, giginya maju, dia mikirkan program-program ibu-ibu asik ya dengan banyak ibu-ibu itu kalau di sekitarnya juga ikut semangat juga ya. Dia tidak operasi plastik saya agak ngisi bareng ngono kan kesuwen ya kan. Nek kleru plastik malah kleru mika. Ya, yang kedua dicabut rasa sedih. Rasa sedih itu dampak teknis dari gelisah. Maka orang tuh kalau biasa gelisah yo mikirnya macam-macam. Dan kadang-kadang tiba-tiba Bu, kita itu wis ora gelisah. Tiba-tiba ngono ki terus ya ndelok ke bocah-bocah ya Allah. Anakku sok piye gitu ya. Tiba-tiba begitu, itu ada amal yang hilang. Jadi jenengan enggak usah wis anu piye ini dan sebagainya, ada amal yang hilang. Amal itu penting Bu. Saya katakan catat baik-baik, bencana besar dalam kehidupan itu kita kehilangan amal. Itu bencana besar. Ya karena muncul tiba-tiba ya. Biar nonton apa kena apa novel, apa ke sini drama ya. Delok bojone langsung ya Allah, kuwi nek bojoku piye ngono ya. Lah ngapain wong kita bisa berdoa dengan amal-amal kita ya? Muncul sedih terhadap karunia yang diberikan pada orang lain ya. Sedih itu sudah tingkat bahwa jenengan tidak bisa mengendalikan hati. Orang yang sedih itu ketok eleke. Kenapa? Karena sedih berasal dari dia tidak suka ada karunia yang diberikan pada orang lain. Ya, tambah dia wis gelisah lihat kayak begitu sedih ya, menyebabkan ya perasaan yang macam-macam, ada prasangka, ada iri, ada dengki dan sebagainya. Nah, ketika kita tuh asik kepada amal-amal itu, asik kepada amal-amal, bahkan sampai istiqomah, ya, oleh Allah dicabut digantikan dengan rasa lapang, ya, dan bersabar ada ketetapan. Rasa lapang dan bersabar ada ketetapan. Gitu. Ya, sering saya sampaikan ada orang sedemikian rupa ketetapan buruk menghampiri semua, wis bismillah ya Pak rapopo gitu ya. Maka orang yang optimis itu kalimatnya satu, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Wis ngono ya. Nah, sehingga itu menjadi bagian hidup itu
kayak gini bayangkan. Orang kan apa namanya? Rasanya tidak bisa maju. Kita digeret. Perlu penjelasan ketahui, setan itu mainnya geret sini ke belakang. Itu seolah kenapa kita tuh berat. Setan selalu gitu. Kalau kita maju, ya apa-apa bisa gampang dan sebagainya itu kerjaan malaikat. Setan tuh geret ke belakang. Geret ke belakang. Seolah-olah kita tidak bisa berkembang. Gitu ya. Nah kemudian yang terakhir, dicabut rasa tertekan. Ini yang marake cepet tua. Dicabut rasa tertekan. Ya kan? Rasa tertekan. Ya. Dicabut rasa tertekan pada amal dan kehidupan. Rasa tertekan kan enggak ada rasa tertekan pada tumbuhan ya, kita ndelok ke tumbuhan terus tertekan gitu kan enggak. Tertekan pada amal. Oh bahaya sekali. Ya, orang wis gelisah, sedih itu ndelalah setan itu menempatkan rasa tertekannya pada amal ya. Makanya orang beramal, lho yo kowe nek anu sahur sing nyiapke sapa? Ya aku lah, sapa meneh. Oh aku rumah apa-apa aku wis bar ngono bar buka do turu meneh, aku meneh. Makan aku kok Ramadan ki kok ora iso menikmati ya. Apane wis dina-dina wis 10 hari kedua ngene aku wis mulai mumet. Wis mulai mumet. Tertekan itu, Bu. Tertekan. Ya. Maka kalau kemudian kita senang ya Allah, terimalah amalku, gantikanlah dengan kebaikan yang banyak. Kemudian beramal ngono wae. Orang yang punya amal yang banyak baru bisa menggantikan. Lah nek orang ngopo-ngopo kan njaluk ganti maksudnya ke apa ya? Nah, dicabut rasa tertekan pada amal dan kehidupan digantikan dengan rasa bahagia, yaitu senang pada amal yang bisa dilakukan sebagai modal memperbaiki. Ya. Jadi Bu, wong sing bener kuwi uripe golek gawean, malah lunga. Iya. Iya. Kok bisa itu loh, ibu-ibu itu yang kerjaannya banyak, oh sujud syukur Bu. Dan kemudian minta digantikan menjadi modal kebaikan. Ya. Allahumma ja'alni fi amali ajron kasir wa sobrun wa rohmah wa hikmah wa barakah. Jadi semakin banyak yang kita kerjakan, banyak juga yang kita dapat. Ya. Maka kemarin juga sudah saya sampaikan, balasan itu diberikan pada orang yang berbuat. Bukan yang komentar, berbuat. Berbuat. Dan memang orang itu bisa mendapatkan hikmah itu ya nek wis kesel ya. Wong seneng-seneng kok entuk hikmah ke opo ya, enggak ada. Ya. Jadi modal. Nah, jadi kepengen disampaikan bahwa Ramadan itu disuruh kemudian makanya ibu-ibu ya rodok diperberat ya. Tangine jam 3:30 masake kudu anget kabeh. Engko nek bar bodho wis balik meneh ora iso. Sarapan tak iso. Tuku sambel goreng mbek terik. Padahal ini iso bangun pagi. Makanya itu tadi karena tidak dibiasakan ya. Nah, paham ya Bu? Jadi karena memang seberat ini dan orang hidup ya hanya ini aja masalah. Sebenarnya masalahnya bukan punya duit apa tidak. Gelisah. Kenapa orang utang? Ya, walaupun utang itu boleh karena banyak hal yang memang diuji oleh Allah dengan itu. Tetapi kebanyakan orang tuh ya utang itu ya karena dia gelisah. Lihat yang lain sudah begini gitu ya. Wis bismillah. Saiki apa-apa nek ra kredit ya ora iso, ya kan. Saya punya saudara itu seluruh rumah itu kredit. Kredit ya ono dan itu Cinanya itu kowe jiko apa wae entuk bayar pira wae entuk. Ning bayar terus. Sing iki tak bayar sesasi 50, iki 10 itu sak omah. Serumah itu. Ya. Nah, saya tahunya itu Bu, gajinya tidak bisa dipakai makan. Apalagi bayar SPP. Maka datanglah ke saya. Saya bilang, "Dan apa tak?" Saya bilang, "Loh kan duitku wis entek. Dipakai ngisi rumah." Saya kira iso ya, Dek. Nek ora ngono ki apake dhewe ra iso. Kuwi ya demi harga diri suami, ngono barang harga diri suami, ya kan? Itu saya sampai guru itu, Bu, guru ya. Saya sampai gede-gede gitu.
ketertarikan dunia itu. Kerja iso mangan, nyekolahke itu sing penting-penting ilang kabeh, Bu. Nek perkara sekolah, wong loro, datanya ke saya. Ya. Itu sebabnya alhamdulillah saya itu bisa melakukan banyak hal. Dan saya memang diberi Allah hal-hal yang dilipatkan. Iya kan? Yang dilipatkan. Nah, itu menjadi bagian yang sedemikian sampai begitu. Saya itu sampai ya, orang ya sampai sedemikian rupa. Ya akhirnya pengen umroh. Oh, ancane umroh ya. Wis karena biasa kredit ya. Maka kemudian wah iki ketoke apike jenis wis. Sing penting wis umroh. Sing penting wis iso cerita. Sing penting wis engko karo kancane iki ora izin wis kabeh seluruh kepentingan itu adalah kepentingan dunia. Itu sampai segitunya gitu. Maka saya itu ya kadang-kadang ada orang pinjam uang untuk nambah umroh. Lah kenapa pinjam? Soalnya uang saya dipakai nambali kekurangan haji kakaknya. Berarti memang nyilian kabeh itu, Bu. Jadi ngubeng gitu. Nah itu kenapa ya tadi? Gelisah. Engko nek ditekoki piye ngono lho. Engko nek ditekoki piye ya. Ya makanya ketika orang pada banyak umroh, saya banyak ditawari juga, Bu, oleh travel itu. Masalah ditawari itu foto saya mau dipasang. Umroh bersama Budia. Padahal yo sajane saya yo bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan saya juga tidak, ya Allah, alhamdulillah akeh sing bayar. Enggak, Bu, saya enggak tertarik begitu. Ya. Kenapa? Karena ketika umroh saya itu ninggal 40 tugas. Ya itu yang untuk dakwah ya. Maka saya enggak bersedia. Maka ada travel yang gini, Budia saya tahu. Budia itu saya dengar tidak bersedia kalau dibiayai. Tapi ini saya akan mohon sekali lagi ya, tetap baik maksudmu apa? Ya. Nah itu tadi karena saya bukan perkara gratisnya. Orang menantu saya itu sama anak saya angkat ke umroh. Terus dia bilang, Mi dongake ya Mi, moga-moga aku bisa umroh lagi gratis. Oh, bocah kira mudeng. Duduk, tak suruh duduk. Waktu kamu umroh sama istrimu, itu seluruh amalmu ditransfer ke Umi juga. Untuk keberkahan lipatan uangnya, lipatan uang Umi yang berlipat, wong ra udu. Maka dia bilang, berarti aku entuk sithik, ya sithik lah ora modal kok entuk akeh. Entuk sithik lah, iya kan? Maka itu. Kenapa saya kemudian beberapa kali alhamdulillah diizinkan Allah mengangkatkan umroh? Karena saya umrohnya dulu diangkat itu. Ya karena dampingi Pak Jubil. Dampingi Pak Jubil. Diangkat itu. Lah saya itu ya rumongso utang tadi. Lah saya diberkahkan dari mana? Ya, maka saya kemudian berniat berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya selalu bisa ngumrohkan. Umroh ke itu, Bu, orangnya ditunjuk dan sudah siap. Ya, Bu. Makanya ketika ada yang lomba dapat umroh, itu ya saya ingatkan. Kamu itu nanti enggak berkah, Bu. Dan yang kono amal tepeke sing dikeki gelo. Ya Allah ngene iki entuk diganti mentara ya ngono ya. Jadi harus dipersiapkan. Ya karena itu bagian yang tinggi. Jangan sekedar uang mesti seneng dikei umroh, belum tentu itu, belum tentu. Itu nyangkut kesiapan. Dan kenapa kita harus memilih orang yang siap? Ya karena doa-doa dia itu akan membantu kebaikan-kebaikan yang ada, tidak sekedar untuk dirinya gitu. Maka ada Budia kok enggak nyiapkan hadiah umroh, walau pengajianku kok tekan kelurahan nek ana hadiah umroh. Dan saya tidak mungkin, Bu, saya tidak punya pemikiran untuk memberikan hadiah umroh diundi. Kenapa? Karena umroh butuh kesiapan, ya gitu ya. Jadi tadi bagian modal itu semua modal itu diperhitungkan, ya kan? Nah, yang terakhir kebiasaan-kebiasaan yang harus dikokohkan. Allah sebut sebagai kebiasaan-kebiasaan orang sukses itu semua dipasang di Ramadan. Maksudnya agar menjadi kebiasaan, kemudian Allah kokohkan sebagai amal yang istiqomah. Yang pertama, menegakkan dan menjaga sholat. Ya,
Jadi di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan sudah dipersiapkan agar itu bagus dengan Isra Mi'raj. Diingatkan bahwa sholat itu adalah bagian utama dan sholat merupakan amal yang harus dilakukan terus menerus. Gak bisa berdiri suruh duduk, gak bisa duduk suruh berbaring, berbaring gak bisa ngangkat tangan suruh pakai mata. Itu artinya amal yang tidak dihentikan oleh Allah kecuali orang itu sudah berakhir. Ya, jadi menjaga sholat karena ini juga menjadi bagian sebab terjaga jiwanya. Menjaga dan menegakkan sholat itu satu, menjaga waktu. Ya, waktu sholat itu diperhatikan karena proses kehidupan kita itu memang dilihat dari titik sholatnya. Kalau ada kehidupan yang tidak produktif, tidak banyak kebaikannya, itu pasti sholatnya juga tidak tegak. Sholatnya juga tidak tegak. Kemudian yang kedua, memperhatikan tata cara yang benar. Memperhatikan tata cara yang benar. Nah, sedikit saya singgung tentang taraweh. Ya. Memang di Indonesia apalagi ibu-ibu, itu nek kon meluruskan soft itu wangele ra karuan ya. Apa neh wis lingguh malah dinesoni gitu ya. Saya pernah ditanya bagaimana menurut Bu Diah ketika kita taraweh tapi softnya enggak teratur. Saya sampaikan masjid itu Bu harus punya penegak-penegaknya, polisinya, askarnya, baik laki-laki maupun perempuan diumumkan. Yang pertama yang sudah memberitakan imam, luruskan soft. Sebenarnya kan, Ibu ada beberapa nanti yang ditugaskan merapikan soft agar sholat kita diterima, diberikan berkah itu mulai ya karena yo musuh tenan, apalagi nek sholat duduk jaluin yang tengah-tengah urut mbek imam itu kan dia mutus soft ya. Itu diaturi minggir biasa kok tuh ya nesu. Oh ndekne wis kecil neng gone desa wis kecil malah kecil bareng ora hubungan iki. Harusnya ditempatkan di pinggir ya Bu biar tidak merusak soft. Itu harus diberitakan dan imamnya ya khotibnya itu memang terus ya mensuasanakan yang seperti itu. Maka ketika monggo kita mulai sholat soft diluruskan para petugas supaya turun meluruskan gitu tuh perintah dari depan. Engko nek orang sing gaya mbok masjid. Mbok liyane kalau sing digegeri aku terus ngono kuwi ya. Itu memang harus mulai dibiasakan Ibu ya, dibiasakan. Agar ya tadi, makanya itu neng Indonesia tuh wangel. Engko nek pas kita pergi, ya Bu, mampir neng sholat neng masjid ngono pilih sholat neng tengah-tengah ngono kita ombong ngono. Ono malah ibu-ibu kepengin sholat nang gone iki lho imam. Aku tak sekali-sekali wis sholat nang gone imam ngono kuwi tebane bapak-bapak teko bingung lho iki piye kene. Ndara izin wedok era, izin wedok. Nah itu. Ya, tata caranya itu diperhatikan. Kemudian tertib. Tertib itu terdiri dari bersungguh-sungguh dan terus-menerus. Itu namanya tertib. Makanya ada anak itu Bu ya, sing tenanan itu teko terus bocah iki tertib kan ngono ya, bersungguh-sungguh. Toko wis ngomong terus gitu. Wis mulai ngono apa sih? Ya. Nah itu sholat. Kemudian yang kedua zikir. Mengingat Allah. Jadi yang namanya mengingat Allah itu dalam berbagai peristiwa. Makanya ada kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan kepada kita untuk apa? Mengomentari peristiwa. Ngono lho Bu maksudnya itu ya kan. Ya, ada apa subhanallah ya. Tanaman ini bagus sekali maksudnya komentar ya. Ya wah tanamannya apik banget ya seger banget toh. Kuwi sing duwe kuwi telaten kuwi ngono kuwi subhanallah sik. Ya kan? Nah, jadi untuk komentari. Oh kita udah malah komentar dewi-dewi norno ya untuk mengomentari ya. La haula wala quwata illa billah ya. Jangan keliru ya. Besok datang ya Bu. Insya Allah enggak ya Bu, malah insya Allah enggak. Ya maksudnya. Lah, salah ya Bu, kan insya Allah tuh atas izin Allah saya enggak datang loh. Ya. Ya. Padahal
difahami dalam fikih yang namanya insya Allah itu sudah 99% siap, malah tidak bisa ya. Nah, gitu. Jadi banyak yang ada juga yang mengatakan apa-apa itu harus alhamdulillah. Walaupun orang meninggal alhamdulillah, agenlah itu kebalik, innalillahi dulu. Karena perintahnya memang begitu. Ya, ketika kamu datang musibah maka katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu di Quran itu. Ya, itu komentari dzikir itu. Ya. Nah, dzikir itu yang pertama tilawah. Ya, tilawah ini yang kemudian dipakai contoh al-hal wal multahal itu tilawah. Karena setelah selesai kita akan mulai lagi. Ya. Alhamdulillah wis anggur Ramadane wis ilang ya, Ramadane wis kita wis bodoh, wis Qurane tambah mbuh diselempitke ning digoleki rene ya. Terus, nah, melatih tilawah itu ternyata Allah juga sudah memberikan ketentuan. Kan sudah saya sampaikan ya. Allah itu kalimatnya suruh menyelesaikan. Jadi memang rumusnya itu 1 hari 1 juz. Termasuk kita berlatih itu 1 hari 1 jam. 1 jam. Jenengan malah gur Selasa mbek Kamis kok qiraati tok. 1 hari 1 jam, ya cari orang yang bisa nyemak kayak apa 1 hari 1 jam. Terus itu, maka insya Allah coba saja ada yang mempraktekkan tahun depan pasti sudah lancar. Gitu maksudnya begitu. 1 hari 1 jam. Makanya kalau kita itu Ramadan nih khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Setelah Ramadan kembali 1 juz. Jangan wah aku ora iso nang ngono, emang ora iso, kuwi kesolehan. Memang kembali 1 juz. Karena yang diukur itu durasi 1 juz itu dapat berapa? Durasinya itu, durasinya. Nah, kalau kita baca 1 juz terus ukurannya 1 juz. Itu agar nanti misalnya kita umroh itu 1 juznya itu sudah setengah jam. Pikiran kita lagi tak mau sih sak durunge salat sak juz, sak bari salat sak juz. Itu kemudian ringan. 1 juznya itu ukurannya ringan. Ya syukur bisa setengah jam. Maka dilatih terus, dilatih ukurannya 1 juz. Karena ada waktu-waktu yang kemudian nanti dilipatkan. Kalau kita ketemu dengan bulan haram, maka nilainya jadi 10 kali lipat. 1 juznya. Karena maksud Allah melatih menjaga agar ritme kita itu menjadi ritme yang bagus, yang tidak berubah-ubah. Nah, kita kan kadang-kadang bisa cepet, nek juz ama, gitu kan. Nek kemudian yang lainnya, ya suwi gitu tuh namanya belum bagus, ritmenya belum bagus. Nah, kalau anak-anak pondok, anak saya itu tak, Umi ke baca Qurannya boleh-boleh ya, Umi itu praktek 3 halaman. Nanti nek sudah yakin itu 3 halaman, mana 3 halaman, tambahnya 3 halaman, tambahnya 3 halaman gitu. Anak saya itu, aku mending 1 kali duduk 5 juz, Mi, jadi kan tidak banyak waktu. 1 kali duduk 5 juz ya. Ya karena udah biasa kalau di pondok itu khatamnya 6 hari. 1 minggu itu harus khatam. Untuk apa tadi? Durasi 1 juznya itu. 1 juz yang diukur. Bukan 30 juz berapa, 1 juznya. Karena biar 1 juz ini loh Bu. Itu terus. Nanti kalau Ramadan ya ternyata dapat banyak ya kan. Kan bisa sama sehari 10 juz, ya kan? Misalnya begitu. Itu 1 juznya, latihannya 1 jam per hari. Ya. Sering sudah saya ilustrasi ya, ada olahraga itu ya, Ninja Warrior itu ya. Itu dia berlatih selama 6 tahun, sehari 7 jam untuk mengikuti lomba 2 menit. Ya, lombanya itu 2 menit. Neng latihannya itu 6 tahun, sehari 7 jam. Allah sampaikan, neng jenengan benar-benar sehari itu selalu melatih, menjaga bacaan Quran, Ibu, setahun Ramadan kelak. Mudah-mudahan sehari bisa 10 juz. Tapi tenanan itu, ukurannya itu jangan, aku ya kadang-kadang nek pasal nek pasan emak nek terus. Itu sampai menjadi bagian yang agar dijadikan biasa. Kalau jenengan sudah bisa, berarti bacanya tetap 1 jam. Berarti nek kemudian tambah cepat, 1 jamnya dapat 2 juz. Tapi 1 jam Ibu, 1 jam. Latihannya itu 1 jam. Cari waktu 1 jam, jangan diganggu terus.
Muarep nganggo iku apa syukur di ini ada orang gitu. Nah, ini kerate kan Selasa sampai Kamis. Sak wong bagiane piro? Berapa jam? Bu sing kirate berapa jam? Wis karo kancane itu monggo ya. Ini di apa namanya? Dilanyahkan ya. Nanti kita ketemu setahun yang akan datang loh ya. Tak cek. Saya nanti 10 hari terakhir ngecek anu Bu. Ujian lisan, bacaan Quran ya. Jajal ya. 2, kebiasaan apa wirid? Yang dimaksud kebiasaan wirid terutama yang selalu dilakukan itu wirid yang diberi waktu. Selebihnya kan kita bisa istighfar yang banyak, baca tasbih, tapi yang diberi waktu lakukan. Khususnya di bulan Ramadan agar kita dibiasakan karena semua wirid yang diberi waktu itu jaminannya besar. Misal ya, kita disuruh wirid sesudah sholat wajib. Yang bagus, ibu yang bagus. Walaupun yang bagus itu ya tetap jatahnya sekitar 2 menit. Tidak usah subhanallah, subhanallah. Ya, maksudnya gen kepenak malah turu, agak penglima turu ya. Ya, ya. Kemudian misalnya wirid pagi. Ya, maka sampai dikatakan aku tuh kadang bingung enak maca Quran apa enak wirid ya, yang maksurat itu ya. Ya, itu ada kaidah mengatakan wirid yang diberi waktu dahulukan dulu. Baru Qurannya. Yang diberi waktu loh. Nek kayak kita misalnya istighfar kan tidak diberi waktu, jadi Quran dulu. Ya, kan kita ada amal pagi, yang pagi dibaca dulu. Ya agar tadi kita kenapa itu sudah dipilihkan oleh bahkan dipilihkan itu untuk menjamin kita. Sampai dikatakan jangan tinggalkan amal pagi. Walaupun ada yang mengatakan, Quran kan sudah ada doanya dan sebagainya. Ya itu karena tadi keteraturan kehidupan itu yang kemudian harus dilakukan terus banyak sekali yang kemudian bisa membawa kita. Ya. Kemudian zikir di sore, sholawat misalnya. Sholawat itu yang baku, yang harus dilakukan tuh 10 kali di pagi, 10 kali di sore. Itu sudah ada di maksurat. Nah, tapi di maksurat itu jangan macamnya siji-siji. Wis kabeh diskon. Nah, kalau lagi Ramadan kayak begini ini, itu dipersilakan membaca 100 pagi, 100 di. Demikian juga ketika suasana kita tidak nyaman, lagi kemerungsung, disuruh nambah tasbih 100 di pagi, 100 di sore. Nah, begitu-begitu diperhatikan agar kita tahu bahwa ada titik-titik tertentu. Selebihnya kita tadi banyak dikit. Jangan dikira nah aku pilih sing banyak zikir, jadi kan sak selone orang yang begitu itu enggak tertib zikirnya biasanya juga tidak bisa nambah. Di sela-sela kita naik sepeda motor, apa di mobil enggak bisa, enggak kuat. Ya karena tidak biasa, ya karena tidak biasa, ya tidak biasa memanfaatkan waktu. Nah kemudian tadi sholawat ya. Kenapa itu penting? Sholawat itu karena sholawat itu mendoakan Rasul agar kita diamini malaikat. Semoga demikian juga dengan kamu. Kedua, membuat kita itu tidak sombong, Ibu. Semua yang kita lakukan itu bukan karena kita ngaji terus, bukan karena kita pinter, bukan. Tetapi kita melakukan karena kita mencontoh. Nah, ketika kita melakukannya itu karena ittiba, mencontoh Rasul atau berqudwah, maka digantikan kepada hati kita rasa cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada amal. Ya, pada amal. Nah itu bagian yang besar. Makanya biasanya nih orang yang memahami ya tentang sholawat dan dia bersolawat itu biasanya hatinya itu cepat gembira, ya gitu. Ya kan dibantu itu vitamin gembira. Kemudian yang ketiga sedekah. Sampai kenapa sedekah itu keluar? Bahkan suruh tiap hari kalau Ramadan tiap hari. Ya karena tadi itu membangun jalan yang mudah. Halangan kita itu banyak sekali, terutama dunia. Ya. Dunia itu ya, kalau zaman dulu ya, sekarang ada mall yang lengkap, dulu pasar yang lengkap. Ya, dibanding pasar Kerempiang, mending neng pasar Juar, opo pasar Karangayu. Ya,
Saiki podo-podo tuku buah, sisa neng istana buah kan itu. Nah, saiki lebih ini lagi, lebih ribet lagi kebaikan kita. Kenapa? Karena tinggal klik. Banyak sekali yang ditawarkan dalam proses melengkapi dunia, memfasilitasi dunia. Nah, sehingga tadi ini yang berkurang. Makanya orang itu hidupnya ya tambah sulit. Padahal sedekah itu rahasianya besar sekali. Allah itu kepengen punya sebab. Kepengen punya sebab. Kalau tidak punya sebab itu nanti nggak adil. Punya sebab apa? Satu, mensucikan. Dua, memberkahkan. Memberkahkan itu kayak tisu tuh. Ada saja. Ada saja yang bisa dia pakai. Bahkan sampai nyolok motone itu ya. Sebenarnya yang namanya kewajiban manusia itu zakat. Bukan sedekah, zakat. Tetapi orang kan malah gerem, ya Gusti Allah ngongkon zakat tapi kene rezekine digawe sithik kan. Zakat itu memang ujian. Ternyata orang aku pengen kerja, pengen sugih, geni so zakat tuh nek sugih belum tentu bisa zakat. Kenapa? Karena sejak awal niatnya pada sugih. Maka Allah sampaikan, kalau kamu pengen memastikan bahwa kamu dijamin bahkan sampai kepada zakat, senenglah sedekah. Wis, seneng, seneng Bu. Orang seneng itu gimana sih? Orang seneng itu kepinginnya nambah. Nek dijalukin wis aku wingi wis. Nek ini ngene pengajian siji ini memang pengajian kene tok ngono kuwi. Seneng Ibu, kepinginnya nambah, pengennya nambah. Nek ra ono goleki kuwi wong seneng. Ngomahe Tembalang tuku bakso ning Pak Geger, Pak Geger. Ya Allah duwe karo koncone ngene. Enak yo, enak yo, enak yo. Kowe urung tau ngrasa kaya aku wis rak masalah tak rewangi adoh-adoh anggere enak. Lah engko nek tutup nang kono ana telung alternatif ya ono wae jawabane to. Kuwi wong seneng kuwi golek. Orang yang ndak seneng ki ora enak ya wis lah. Oh, aku ya ora pati. Ini gitu kan. Wis gitu ya wis. Gitu. Makanya jenengan pengajiane meh prei lho. Maksudnya ora nek kotak lewat. Anti lali, karena ora seneng anti lali. Nek biasanya wis pokoke wis alhamdulillah wis sedekah. Gue itu nganti lali, nek urung sedekah gitu ya. Istilahnya kan begitu. Padahal sampai begitu orang seneng sedekah itu sampai itu ini tuh jangan dikatakan ya nek wong sugih ngono sik. Ini penyelesaian bagi orang yang duitnya sedikit malah. Ya nek duitnya oke, posisinya zakat, ya kan? Posisinya mengeluarkan juga banyak. Ono nek aku timbang zakat pilih sedekah ngono kuwi. Maksudnya piye ya kan. Nah ya, jadi sedekah itu membangun jalan yang mudah karena kita akan berhadapan dengan banyak hal Bu. Neng keluarga ya kadang-kadang yang harusnya mendukung ada suami, ada anak, ada orang tua, ada mertua. Ternyata tidak. Ya kan? Oh, nah itu sangat dipentingkan. Maka saya sejak awal itu saya memahami betul bahwa dakwah itu banyak sekali penghalangnya. Sangat berat. Terus kene apian wae dianggap macam-macam lho ya kene awake dhewe teko terus ngono bareng. Ya macam-macam. Saya menyadari betul tugas saya itu tidak sekedar saya ngomong, gen saya pintar, tapi bagaimana menjaga tegaknya risalah itu tidak mudah. Maka satu hal yang kemudian langsung saya ambil yaitu adalah bagian bagaimana bersedekah, berinteraksi dengan orang banyak. Berinteraksi dengan orang banyak itu melatih bermuka berseri, ngomong yang baik, kan gitu ya. Dan seneng amal, seneng amal. Ya. Makanya kan anggur puasa itu orang datang pergi. Bu, meh cerita, rainto, poso-poso, rainto cerita, reno-reno, ya, saya bilang gitu. Orang-orang temannya meh golek ibuke, katanya padha wae ya. Ya karena memang ya begitu, memang yang harus kita takai kerasakan. Iki wis ana duite urung Bu ngono ya. Astagfirullahaladzim. Ya, wis kadung. Ya dia sudah kadung tidak punya rasa malu. Maka kemudian setelah sedekah itu ada memberi. Kenapa memberi itu menjadi bagian tersendiri dari sedekah? Karena memberi itu satu, menambah dan meluaskan kemanfaatan. Dua,
agar orang itu tidak suka jaluan, tidak suka minta-minta. Karena orang yang minta-minta, orang yang jaluan itu Allah tidak mau bertemu dengannya. Maka Allah kemudian memberikan kebiasaan yang harus dilakukan, yaitu apa? Memberi. Nah, memberinya itu bentuknya memang menambah dan meluaskan kemanfaatan, Ibu. Ya, saya itu kan kemarin di tempat donasi itu malah yang datang itu orang-orang biasa, orang tidak punya. Dia bilang, Bu, di tempat saya itu memang orang-orang tidak punya. Nek kon ngaji, Mbak, orang duwe gamis, Mbak, rak duwe kerudung, rak apa-apa. Ya ora enak, Mbak, aku nonton neng di nek wong ngaji ki nganggo gamis, Mbak. Ya jasanya orang ilmu. Ya. Nah, saya bilang, tak kasih nomor saya, nanti ada apa-apa ini. Nah itu bayangkan, jenengan ada berapa gamis yang meh diganti, yang tidak kepakai masih bagus atau kekecilan dan lain sebagainya misalnya gitu. Itu bagi orang-orang kayak gitu ya kan, itu namanya menambah manfaat. Seneng banget ya. Apa nek gamis apik seneng ki wong mesti ayu. Ngono mesti ayu apa dia jadi ketok bersinar Padahal mbok ayu mbok ora ngerti mesti anggere nek wong apik ki wong mesti ayu gitu ya, karena memang apa namanya, orang yang berbuat baik itu disebut jamil. Ya, bagus. Cantik gitu ya. Apalagi apa namanya, ngasih masih ada apa jenenge labelnya, wah apik tenan gitu ya. Kan banyak. Makanya nek sing ngei ke apa namanya bencana terus kowe eli donjiku ngene. Buat. Oh itu amal jenengan tidak diterima loh. Amal yang diterima itu yang dimanfaatkan. Apalagi jenengan, misalnya ya, sudah saya katakan meh poso tak resik-resik, kita tuh banyak barang anti orang ngerti nek duwe kuwi. Wakeh banget. Dan kita bisa memberikan pada orang, bayang apa? Ada orang tuh nabung 1.000, 2.000, 5.000 kepengin tuku blender. Ya tahu? Engko iso nggo usaha. Gek kene pirang merek ora dienggo kabeh. Ketika itu jatuh ke tangan orang yang seperti itu, jangan penghalang kehidupan, masalah-masalah yang ada di kehidupan terbuka. Kenapa? Salah satu sebab ujian itu karena kita tidak memanfaatkan barang-barang atau karunia yang diberikan kepada kita. Itu salah satu sebab muncul ujian ya. Jadi ojo sekedar karena seneng, kepingin ya, minimal fungsional ya Bu. Nah mudah-mudahan itu bisa memberikan ini ya, ada 4 itu yang harus terus-menerus dilaksanakan, maka biasakan dulu agar kita itu punya ya. Nek pas resik-resik ono barang sing itu dilumpukke sik ya. Nanti kalau ndelok-ndelok, biasanya kalau sudah niat ngasih, niat kelompok itu sama Allah ditemukan. Dan kita ngene lho kuwi bareng akeh. Lah mesti kaya sapa? Wong-wonge ya ora ngerti ya percuma. Ya sing wonge gen ngomong dhewe ta, ngono kuwi biasanya seran ya. Ketika kita sudah niat, kita sudah nyikir, pasti nanti ditemukan oleh orang-orang yang kemudian membutuhkan ya. Bu, monggo apa saja. Sandal ya. Nganti omahe koyo juar. Aku seneng komentar ada ibu-ibu tuh. Ibu-ibu sederhana banget. Bu aku wingi to Bu kon ngresiki omahe wong. Omahe koyo juar Ibu aku ini. Kok omah kok iso koyo juar piye aku ya. Omah kok koyo juar maksudnya piye? Tas ku lho Bu, tas ditempelke nang tembok pirang-pirang ngono kuwi. Sepatune ditata Bu, kuat banget ngono. Kan koyo juar, bener koyo juar, koyo juar. Ya Bu, nah mudah-mudahan tadi sekali lagi kalau pengen sukses, segera kondisikan kehidupan kita dengan itu terus ya Bu capek. Kemudian kita wis apal. Makanya saya itu sering nyuwun ya Bu, kalau ada orang yang konsultasi ini dan sebagainya muncul ini, itu berarti ada amal yang hilang atau malah tidak dilakukan. Ya, tidak. Ya misalnya jenengan wirid pagi untungnya apa namanya? Ar-Rahman bil Al-Waqiah, ngono. Tapi nek pas mlebu ngajine. Nek ora mlebu ora melu itu. Nah, semoga kita ini
bisa untuk terus-menerus memperjuangkan ya modal kita, dan kemudian Allah berikan ijabah dan memastikan kita terjamin dalam kehidupan kita. Begitu Ibu, mari kita tutup. Sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin. Nah, kalau ada kata-kata yang sengaja, aku bukan tidak sengaja ya, sengaja saya sampaikan, kemudian menyakitkan, saya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita didekatkan, dikuatkan ya dengan kebaikan dan orang baik. Monggo kita akhiri dengan doa. Ilah hadiniyah wa firidho ilah bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyib wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'kulli insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajron kasiro wa sobron wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.